Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini setelah sholat subuh berjamaah, Bapak Ibu tetap beriktikaf sejenak di masjid untuk sama-sama kita thalabul ilm dengan satu pembahasan refleksi akhir tahun. Dikontak oleh Pak Uud tanggal 31 Desember subuh bisa ngisi di Masjid Ar-Rahmat. Saya jawab insya Allah bisa, karena memang kosong ya, nggak ada acara, nggak ada kegiatan di akhir tahun, dan pengen di rumah aja sama keluarga, tidak ada acara keluar. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Jamaah rahimakumullah, bagi kita umat terhadap tahun Masehi ini ada dua sikap. Sikap yang pertama bahwa Masehi bukan tahun umat Islam, padahal Masehi rujukannya adalah Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa Nabi kaum muslimin. Jadi tahun Masehi tahun juga umat Islam. Seringkali identik tahun Islam itu tahun Hijriyah yang menisbatkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Islam ini punya tahun dua, Masehi dan Hijriyah. Cuman yang menjadi masalah adalah memperingatinya itu, menyambut tahun barunya itu yang menjadi persoalan. Karena tahun Masehi ini milik semua umat, semua manusia, ya Islam, ya Kristen, ya Yahudi, bahkan kafir yang tidak punya agama pun menganggap tahun Masehi adalah tahun milik mereka. Dan mereka menyambutnya ya dengan keyakinan masing-masing. Yahudi dengan menggunakan trompet, Nasrani dalam negara-negara barat menggunakan kembang api, Cina menggunakan petasan dan lain sebagainya. Nah, cuman masalahnya umat Islam mengikuti cara mereka, itu aja yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalnya zaman Indonesia, di Indonesia ini kita mengadakan suatu momen pengajian menyambut refleksi akhir tahun, terjadi lagi dua pendapat. Antara bisa dibolehkan karena bagian umum aja, ada yang mengatakan ya bagian dari bid'ah begitu katanya. Jadi tergantung apa yang akan kita lakukan. Innamal a'malu binniyat, dan isinya juga pengajian kok. Gitu. Tetapi Majelis Ulama Indonesia kalau pengajian-pengajian justru dihimbau, adakanlah refleksi akhir tahun. Rujukan kita adalah Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga punya ahli fatwanya, para pakarnya, para prof, para doktor keagamaannya yang mengeluarkan sebuah keputusan bersama begitu. Nah, cuman ada hal yang bergeser. Kalau kita perhatikan dalil yang dipakai oleh para asatid, para mubaligin, para ulama, biasanya adalah surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Titik. Sehingga ini menjadikan dalil para ustadz, para alim ulama, para mubaligin menyampaikan tentang hari muhasabah disebutnya, refleksi akhir tahun. Itu bahasa Masjid Ar-Rahmat gitunya. Kalau bahasanya umum adalah muhasabah. Tetapi kita perhatikan secara umum, ini secara umum di kalangan kaum muslimin, kita tidak membicarakan umat yang lain, kita fokus pada kaum muslimin. Menyambut refleksi akhir tahun atau mengambil hikmah akhir tahun, biasanya diadakan semacam evaluasi, kemudian bagaimana kita punya rencana di masa depan berdasarkan ayat tadi,
Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah pada Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri memperhatikan untuk hari esoknya, masa depan. Dan ternyata yang sering kali kita perhatikan, ini juga penting buat kita jamaah Masjid Ar-Rahmat, jangan sampai kita tertipu. Rencana-rencana yang dibikin oleh orang-orang kaum muslim secara umum bukan rencana-rencana yang Allah kehendaki secara umum. Tetapi yang direncanakan banyak orang adalah bagaimana menggapai dunia. Kemarin sore saya diminta ngisi di sebuah BUMD mengadakan akhir tahun, karena kan selesai itu libur cuti sampai dengan hari Ahad, Senin baru kerja lagi. Cuman Sabtu Ahad itu udah libur, nggak ada cuti istilahnya. Nah, kalau untuk sebuah perusahaan, untuk sebuah lembaga, target tahun depannya 2023-nya adalah target capaian dunia. Wajar, karena kantor, karena perusahaan. Tahun 2023 mesti mendapatkan 700 miliar dalam waktu setahun. Mangga. Itulah sebuah lembaga. Karena di surga nggak ada lagi bank. Ada nggak bank di surga? Nggak ada. Tapi kita sebagai pribadi muslim, sebagai keluarga muslim, target kita sebagaimana Allah kehendaki, yaitu mengevaluasi bagaimana hidup kita di akhir. Ligot di situ dalam tafsir para ulama adalah akhirat. Maka lanjutan ayatnya, lihat, wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, lalu Allah lupakan mereka terhadap diri mereka. Apa cara Allah melupakan mereka terhadap diri mereka? Mereka menjadi orang fasik. Apa orang fasik? Orang yang durhaka kepada Allah. Kenapa? Nasullaha, karena mereka melupakan Allah. Ya, jadi bagi kita jamaah rahimakumullah, bagaimana kita refleksi akhir tahun yang sebenarnya nggak nunggu harus akhir tahun gitu loh. Tahun, bulan, minggu itu hanya hitungan hari. Waktu kita cuma 3 jamaah. Apa saja? Hari kemarin, hari ini, hari esok. Bulan besok sebenarnya hari esok, benar nggak? Minggu besok sebenarnya adalah hari esok. Tahun depan adalah hari esok. Sekarang tinggal 1. Besok tahun baru bukan? Tahun baru bukan? Tapi kita nyebutnya bukan tahun baru sebenarnya, hari esok. Udah besok. Bukan tahun depan. Nah, banyak orang yang terjebak dan tertipu di situ. Akhirnya yang mereka rencanakan dan merevaluasi adalah lagi-lagi menggapai dunia. Padahal ayatnya lah bagaimana kita, sejauh mana kita di hari-hari yang akan datang, sejauh mana kita berzikir pada Allah. Makanya kata Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45, wa zikrullahi akbar. Berzikir pada Allah itu urusan yang besar. Jangan main-main. Karena kalau kita mengabaikan zikir pada Allah, kata Allah, sahum anfusahum ulaika humul fasikun. Allah akan membuat mereka lupa terhadap diri mereka, akibatnya mereka termasuk golongan orang-orang yang fasik. Di mana fasik tempatnya? Ashabun nar. Maka lanjut ayatnya, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah ulaika humul faizun. Jadi kita rencanakan masa depan kita lah akhirat.
Saya nanya ke jamaah Masjid Ar-Rahmat, nanti Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmat di akhirat tempatnya di mana? Lihat aja surga cuma 2 orang ngomong, itu pun nggak semangat, nggak mantap. Jamaah nanti di akhirat tempatnya di mana? Ngomong surganya masih ragu-ragu, masih deg-degan, masuk nggak ya, masuk nggak ya, gitu, masih nggak yakin. Sementara untuk urusan dunia yakin luar biasa. Tahun depan saya punya mobil, tahun depan saya punya rumah, tahun depan saya punya motor. Tahun depan itu masa depan bukan? Masa depan kan? Surga, akhirat itu masa depan bukan? Kenapa untuk urusan dunia begitu yakin dia akan punya? Kenapa? Karena udah nabung. Karena dipersiapkan. Maka dia mengatakan dengan keyakinan, tahun depan saya punya rumah, tahun depan saya punya mobil. Sementara untuk akhirat, di mana tempat akhirat, nggak berani kita ngomong surga dengan keyakinan. Kenapa? Karena kita sadar masih banyak dosa yang kita kerjakan. Betul? Bahkan kemarin saya nanya sama teman saya, sambil nangis dia, saya belum pantas masuk surga. Ya udah, neraka kamu. Tapi saya nggak sanggup neraka. Mau di mana? Termakan dengan lagu Ilahi lastu lil firdausi wala aqwa alanar. Nggak pantas aku menjadi penghuni surga Firdaus, dan juga tidak kuat berada dalam neraka. Itu kan syairnya Abu Nawas yang bertobat. Dia bersair nulis, aku nggak pantas di surgamu, karena dia baru bertobat setelah tua. Karena tidak dipersiapkan surga itu oleh dia, maka dia mengatakan lastu lil firdausi ahlan wala aqwa alan nar. Gak pantas aku di surgamu dan tidak kuat di nerakamu ya Allah, maka minta ampunan. Isinya lanjutin sampai selesai syair lagu itu. Artinya Abu Nu'as di akhir menjelang hayatnya dia ingat Allah, maka dia perbaiki hidupnya. Kuncinya adalah ilahi, wahai Tuhanku, ingat pada Allah. Tadi ayatnya wala takunu kalladzina sallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Coba kita cek diri kita, keluarga kita. Sudahkah kita mengajak keluarga kita, diri kita untuk banyak-banyak mengingat Allah? Sampai ada orang sudah pensiun, rambutnya sudah beruban, rajin ke masjid, Asmaul Husna belum hafal, kemana unggul dah. Saya mau husnuzon kepada jamaah Masjid Ar-Rahmat, hafal sudah Asmaul Husna insya Allah, amin. Oh tarik berarti can hafal, amin soalnya. Kemana hungkul? Karena rata-rata begitulah orang-orang sekarang. Dia bertobat kalau sudah tua, rajin ibadah kalau sudah tua. Makanya masjid rata-rata sholat subuh kebanyakan, lihat aja. Kenapa anak muda nggak ada? Masih muda men, begitu. Masih banyak yang dikerjakan, orang tua udah pugu, apalagi yang dipikiran udah bau tanah, begitu. Jalan kayak tertati-tati ke masjid, sholat kayak pakai kursi. Kenapa? Sudah nggak perlu lagi dunia, fokus ke akhirat, makanya ada persiapan. Apakah itu terlambat? Bagi Allah nggak ada kata telat. Selama dia masih ada kesempatan untuk bertobat, bertobatlah kesempatan itu. Juga persoalan secara umum kita perhatikan, nggak sedikit orang muslim, orang Islam, perencanaan yang paling banyak dilakukan adalah tentang menggapai dunia. Bahkan insya Allah pun dihilangkan dalam kehidupannya. Kenapa? Nggak ada manfaatnya, karena mudah-mudahan. Nggak boleh kita ngomong mudah-mudahan, harusnya yakin bisa tanpa lagi insya Allah. Padahal insya Allah itu perintah Allah bukan? Mengatakan insya Allah perintah Allah bukan?
Perintah, la taqulanna li syai'in inni fa'ilun zalika goda. Jangan kau mengatakan sekali-sekali kepada sesuatu, mengatakan besok saya kerjakan, kecuali kau ucapkan insya. Perintah Allah ditinggalkan, saudara, diganti dengan salam super. Bayangin, saudara, lebih mendengarkan perkataan manusia yang dia cuma prediksi, perkiraan zon. Yang tahu masa depan siapa? Allah. Nah, akibatnya kita terjebak dengan rutinitas yang sebenarnya ya gitu-gitu kene urusan dunia. Yang Allah katakan kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia pasti akan binasa, akan hancur. Makanya orang yang wafat disebutnya dalam bahasa Indonesia apa? Meninggal dunia, ditinggalkan. Maka lanjutan ayatnya setelah Allah mengatakan wala takunu kalladzina setelah itu wala yastawi, tidak sama antara penghuni surga dan neraka. Lanjutan apa? Allah membuat perumpamaan. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin. Coba kamu perhatikan bagaimana ketika Al-Quran Allah berikan kepada gunung. La ra'aitahu min khasyah. Kamu perhatikan dia tunduk dan patuh kepada Allah karena takut pada Allah. Itu apa? Sindiran manusia itu dari Allah. Ya jalma, manusia. Al-Quran diberikan kepada manusia atau pada gunung? Hah? Pada manusia. Tapi kata Allah tidak tunduk dan tidak khusyuk kepada Al-Quran. Sampai Allah mengatakan sumarna ladzina kitaba istofaina min ibadina. Sesungguhnya Al-Quran ini kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Terjadi 3 golongan terhadap Al-Quran diberikan kepada manusia. Faminhum zalimun li nafsi. Golongan pertama zolim terhadap dirinya dengan Al-Quran. Wa minhum muqtasidun. Yang kedua tengah-tengah. Yang ketiga sabiqum bi khairati bi iznillah, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Zalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang besar. Apa tadi? Ingat Allah. Sok bapak-bapak. Maka nggak akan mungkin ada pesta kembang api, nggak akan mungkin ada yang namanya pesta trompet-trompetan, nggak akan mungkin ada yang namanya petasan. Nggak, kita akan khusyuk di dalam masjid Allah, merenungkan akan kehidupan akhirat kita, di mana tempat kita sesungguhnya. Ketika hari yauma yafiru min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sagnui yugni. Semua fokus kepada dirinya, nasib apa yang akan Allah berikan buat dia, takdir apa yang akan Allah berikan buat dia, apakah masuk surga atau masuk neraka. Dan ternyata kalau kita perhatikan bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat terakhirnya, bukan Asar, Az-Zumar di ayat menjelang ayat terakhirnya, tentang bagaimana penghuni surga masuk ke surga berbondong-bondong, penghuni neraka juga masuk neraka berbondong-bondong. Cuman ada perbedaan dalam kalimatnya. Untuk surga Allah menggunakan wa putihat abwaba, dibukanya pintu-pintu surga. Sementara untuk neraka langsung Allah katakan futihat abwaba, tidak menggunakan wa. Apa maksudnya? Tafsirnya luar biasa, membuat merinding kalau sakit. Wa putihat, Allah ada jeda di situ. Artinya penghuni surga itu, pintu neraka pintu surga itu dari kejauhan sebelum masuk ke surga sudah dibuka oleh Allah. Wa putihat, dari kejauhan dan nampak pintu surga dibuka, wanginya surga sudah kecium oleh calon penghuni surga, sehingga mereka bersemangat ke surga. Beda dengan pintu neraka, ditutup, sehingga orang penasaran ada apa di dalamnya. Begitu sudah dekat dibuka, terkaget-kaget mereka semua.
Mereka ingin menghindar, didorong oleh para malaikat untuk masuk ke neraka. Bahasanya didorong, diseret, karena mereka nggak mau. Beda dengan penghuni surga. Dalam tafsir dijelaskan penghuni surga itu sampai di dunia pun mereka bersemangat untuk mendatangkan ke surga dengan cara melakukan amalan-amalan yang memasukkan mereka ke dalam surga. Makanya kata baginda begitu, kullu ummati, seluruh umatku yadkhulnal jannah, masuk surga pasti, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Sahabat kaget, kolu man aba ya Rasulullah, siapa yang tidak aba ya Rasulullah? Ada gitu orang beriman gak mau masuk surga? Rasul sebutkan cirinya, orang yang tidak taat kepada Allah, orang yang tidak taat kepadaku, pada Rasul, orang yang tidak semangat melaksanakan ketaatan, orang yang tidak semangat melaksanakan sunnah Rasul adalah penghuni neraka. Tinggal kita diri kita di dunia, maka kita evaluasi diri kita. Allah ingatkan, wa takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Coba kita perbaiki, bukan hari, bukan tahun depan, bukan bulan depan, bukan minggu depan, tapi bagaimana hari esok kita yang sebenarnya hari kita cuma satu, yaitu hari ini saja. Kemarin sudah lewat, betul? Pernah kembali nggak? Tidak, tapi jadikan ibroh, jadikan pelajaran. Maka Allah sebutkan itu qaddamat. Makanya Allah mengatakan wal tanzur nafsu ma qaddamat liqad, itu 3 waktu disebutkan. Kemarin, ini, esok disebutkan. Wal tanzur itu hari ini, bentuknya fi'il mudhari. Qaddamat fi'il madi, masa lalu. Liqadin, hari esok. Hari ini apa yang kita kerjakan? Hari esok planning, rencana, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Dan orang yang beriman pasti menginginkan cuma satu, ridho Allah, bertemu dengan Allah, atau surga Allah. Yang menjadi masalah sekarang kita selama ini, sebanyak orang umum, secara umum, keinginan dia untuk bertemu Allah hampir dipastikan lewat, nggak ada. Padahal ayatnya mangkana yarjullah, mangkana yarjullah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah. Kita buka ayatnya. Punten, tadi yang bawa acara sana Mina, Kang Dadang, mana Kang Dadang nak? Oh itu ayat, oh di luar. Nah, Pak Uut lah, Pak Uut dibuka surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut itu surat 29. Ayat 5. Ketemu Pak Uut. Ayat 5. Enggak diaos, yang lain dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas sami'ul 'alim. Sampai artinya ya, Ustaz? Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Lihat ayatnya. Mangkana lika Allah. Sudah nggak ada dalam hati kita kayak gitu? Allah sebutkan mangkana ya lika Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, pasti tiba. Waktunya pasti datang, kata Allah. Dipastikan kita akan bisa bertemu dengan Allah. Dalam hadisnya benar-benar kita melihat Allah dengan mata kepala kita sendiri. Adakah perasaan itu dalam hati kita? Mangkana liqa Allah.
Kalau belum, pantesan banyak orang ibadahnya hare-hare. Cik, laki-laki jatuh cinta pada wanita, ingin ketemuan, dia dandan nggak? Rapi nggak? Rapi. Nggak punya duit, minjem dulu sama temennya, sama saudaranya, modal buat ketemu yang disukai. Dipersiapkan dia serapi mungkin untuk bertemu dengan yang dicintainya. Kalau orang jatuh cinta ketemuan, biasanya kalau ketemuannya itu pengen lama, pengen cepat ketemuannya, orang saling jatuh cinta. Pengen lama kan, kok perlu nginep. Iya nggak? Jujur kita sholat taraweh, pengen lama, pengen cepat. Karena pertemuan kita dengan Allah di dunia saat apa? Saat sholat. Seolah-olah Allah berada di depan kita, bertemunya kita dengan Allah di dunia saat sholat. Seharusnya kita betah lama. Ini baru baca ayat panjangnya sudah banyak yang dehem di belakang, gitu. Berarti kita nggak betah. Kenapa? Boleh jadi itu terjadi karena dalam keinginan kita nggak terpikirkan, nggak terencanakan ingin bertemu dengan Allah. Maka ayat ini nggak termasuk kita. Maka di sebelum ayat ini Allah bercerita tentang bagaimana orang-orang beriman nggak akan dibiarkan mengatakan beriman sebelum diuji. Ayat awalnya, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Untuk apa? Agar kita tahu mana yang berdusta, mana yang cuman omdo, mana yang cuman ngomong doang, dengan mana orang-orang yang membuktikan janjinya kepada Allah untuk bertemu dengan Allah. Disebutkan di ayat itu. Ayat 1, 2, 3, 4. Ayat 1-nya alif lam mim. 2, 3, 4-nya kalau kita baca. Makanya dalam tafsir yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, oleh para sahabat, ini tentang hari pengadilan. Dan itu pasti jadi janji Allah bagi orang yang beriman, dia akan bertemu dengan Allah. Bagi orang yang beramal soleh, dia akan bertemu dengan Allah. Makanya ada sebuah sabda disampaikan oleh seorang ustadz tentang tafsir ini, bahwa keadaan di akhirat itu persis sebagaimana keadaan kita di dunia. Jadi kalau kita ingin tahu keadaan kita di akhirat, di surga, lihatlah keadaan kita hari ini di dunia. Kalau ternyata kita malas beribadah, tidak semangat ibadahnya, sudah jelas lah. Kalaupun dia punya iman, Abu Salah ke neraka sampai dosa-dosanya selesai, baru masuk ke surga yang paling bawah. Yang di satu ada tandanya yang disebut dengan Jahannamiyun. Baginda menyebutnya Jahannamiyun, artinya alumni Jahannam. Mau jadi alumninya? Makanya evaluasi, introspeksi, muhasabah. Jangan pernah mengatakan telat, saya sudah pensiun, nggak punya kemampuan. Kata siapa? Saya punya teman seorang ustadz penghafal Quran, punya murid usianya 70 berapa, kalau saya 60-an lah. Mulai menghafal Quran dalam waktu 10 tahun, hafal 30 juz. Usia di atas 60 sampai 70 dia baru hafal Quran 30 juz. Bisa. Kenapa? Bagi Allah mudah. Kun. Ya kebanyakan para pensiun bukan kun payakun, kun payakun, kun we terus, kun gestokolot, kun itu. Padahal dalam Al-Quran nggak ada begitu antara tua dan muda. Kata Allah apa tadi? Fastabikul khairat, berlomba-lomba. Udah yakin sekarang ya? Akhirat Bapak Ibu di mana nanti? Sombong itu mah. Insya Allah, ini kan dibilangin insya Allah masih aduh Bapak saking semangatnya gitu. Aduh poho insya Allah surga. Lihat Siti Asia, dia berdoa kepada Allah minta apa di surga? Minta istana. Ya Allah bangunkan aku istana surga, rumahku di surga. Berarti Siti Aisyah yakin nggak tempatnya di surga? Yakin, karena dia beriman kepada Allah. Dia memegang perkataan Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum
Beri kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh di dunia, tempat mereka surga dijanjikan oleh Allah. Makanya yakin dia berdoa kepada Allah, minta istana. Ini justru sedih saya dengar jamaah sekarang. Ustad mah gitu, nu penting surga Ustad, tenan naon surga nu mana oge, nu penting surga Ustad. Mau tadi surga yang paling apa? Paling bawah. Syaratnya Abu Salah ke neraka, bade. Berarti kita harus minta surga yang paling tinggi, Firdaus. Dan Allah janjikan qadab lahal mu'minun, beruntung orang beriman. Apa janji Allah? Diwariskan apa oleh Allah? Firdaus. Firdausihum humul khalidun, mereka kekal dalamnya. Firdaus, surga yang paling tinggi itu namanya Firdaus, yang di dalamnya bukan hanya dia melihat Allah, tapi juga bertemu dengan baginda Rasulullah SAW sesurga. Tuh beda wajah sekarang, wajah pengen. Nah itu yang penting, wajah pengen yang munculkan. Itu yang penting, semangat. Jadi ketika kita udah ingin ketemu Allah, ingin ketemu Rasul di surga, beda kita beribadahnya, betul tidak? Itulah yang Allah katakan, man kana yarju liqa Allah. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Allah janjikan terjadi itu waktunya. Syaratnya apa? Syaratnya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmat harus menggapai husnul khotimah. Jadi persiapan. Minta kita pada Allah, Allahumma inna nas'aluka husnul. Kita minta. Tapi hari-hari udah pensiun depan rumah pakai bangku kiwe dari pagi sampai kasonton kiwe terus. Sok coba kumaha. Baca Quran boro-boro geus kolot, udah tua baca Quran. Allah maklum dah baca ge masih terbata-bata, selalu pakai alasan. Padahal kata Allah antara tahun muda cuma satu, Allah suruh kita fastabikul khairat, maksimalkan. Malah sudah beruban keluh, aduh Pak Ustadz hidup saya nggak normal, kunaon. Malam-malam bangun sampai 8 kali Pak Ustadz, buang air kecil. Punya penyakit ya? Iya diabetes. Saya bilang Bapak bersyukur, batur teh hese bangun malam Pak. Sholat malam 2 rakaat, nanti kalau terasa lagi kamar mandi deh, buang air kecil, terus wudu, sholat lagi, terasa lagi kamar mandi deh, sholat deh, terasa balik deh. Sampai kapan Pak Ustadz mulai naik nadanya? Ya sampai Bapak disembuhkan oleh Allah, atau Bapak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, surga milik Bapak. Begitu dikata-kata surga, semangat baru. Berarti selama ini nggak dipikirkan secara serius tentang keinginan dia untuk masuk surga. Makanya terkalahkan dengan keinginan dia untuk urusan dunia. Punya tabungan, rencana-rencana planning tabungan yang akan kita pakai urusan dunia, akhirat kebanyakan. Dunia kene. Makanya bagi Allah orang yang sombong, bagi Allah orang yang sombong kepada Allah, orang yang Allah nggak suka adalah orang yang membanggakan pada dirinya, melupakan Allah. Buktinya dia melupakan Allah, menjadi orang pelit sedunia, bakhil. Wa amam bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebaikan-kebaikan dari Allah. Apa yang dapat seolah dari dirinya, apa yang didapat adalah seolah kemampuannya, bukan karena Allah berikan, bukan karena Allah kasih. Kata Allah apa? Panuyassirulil usra, kami mudahkan menuju kesulitan. Di dunia mungkin dia kaya, di akhirat dipersulit dengan su'ul hisab, sejelek-jeleknya hisab. Kenapa? Cirinya orang yang sombong dan memakan diri kepada Allah adalah orang yang pelit, bakhil, kata Allah. Karena berinfak itu perintah Allah, Pak. Perintah Allah, Bu. Aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Wa fiku, berinfaklah, perintah.
wa ja'ala lakum, yang telah menjadikanmu mustakhlafina fihi, yang menjadi penguasa harta itu di bumi, di dunia. Allah berikan kuasa, berarti harta itu titipan bukan? Titipan. Lanjutannya, falladzina amanu minkum, maka orang-orang yang beriman, berarti ini bagian dari karakter mukmin. Nggak boleh dipisahkan karakter ini. Minkum wa anfaku, dan berinfak. Infak itu adalah akhlaknya seorang muslim. Di masjid ini jumlah kalau Jumatan berapa pada KM? Berapa? 200 orang, 200, 300, oke. Setiap Jumat kenceng dapat berapa? Hah? Satu kali Jumat 5 sampai 6. Kalau misalnya 300 orang dia berinfak, direncanakan dari rumah 50.000 per jamaah, harusnya dapat berapa setiap Jumat? 15 juta. Ini cuma 5 sampai 6 pelit kene. Kan gitu kesimpulannya. Jangan bangga lihat Masjid Batur apa cuma 600.000, 700.000, jamaah lebih banyak dia. Jangan bangga. Kalau kita berencana setiap jamaah 50.000 aja, 50.000 besar kecil sebenarnya? Besar kecil? Kecil dibandingkan rezeki yang Allah berikan. Makanya dalam bahasa Al-Quranul Karim kita buka firman Allah dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak pernah ada untuk dunia apa yang kamu dapat, apa yang kamu peroleh, nggak ada. Bahasa Allah apa yang kami berikan. Walladzina amanu walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada orang ketakutan, keluarganya kelaparan, sampai Allah mulai bahasa nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang menjamin rizkinya mereka, anak istrimu dan juga kamu, kata Allah, wa iyyakum. Tapi ternyata begitu dapat lupa sama Allah, mengklaim karena kehebatan dia, mengklaim karena kepintaran dia, sebagaimana Qur'an, innama utitu alal ilmi, ini aku dapatkan karena kepintaranku. Bukan, Allah berikan, bal hiya fitnah, bukan itu ujian dari Allah. Berarti refleksi akhir tahun kita yang sebenarnya hari esok kita adalah sejauh mana Bapak Ibu jamaah masuk surga. Sudah direncanakan belum? Dengan segala cara-cara dan jalan-jalannya. Karena tadi wa futihat abwab, pintu surga dibuka dengan ada wa, itu artinya dari jauh sudah dibuka. Wanginya surga telah semerbak sehingga dia semangat ingin segera masuk surga. Dan itu tarik oleh ahli tafsir, di dunia pun dia bersemangat melaksanakan ketaatan pada Allah, calon penghuni surga. Maka Allah katakan la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannah humul faizun. Penghuni surga itu selalu pastabikul khairat, disebutkan Allah pastabikul khairat, berlomba-lomba, sabiqum bil khairat. Semangat melaksanakan ibadah Allah itu luar biasa. Makanya bagi orang yang sholat subuh, sholat isya di masjid dengan jalan sering kali telat, nggak apa masbuk, maksudnya nggak ada sempat dapat salat sunat 2 rakaat sebelum subuh di masjidnya, itu disebut oleh para ulama dalam hatinya ada penyakit munafik. Karena dalam sabda baginda, orang munafik itu paling berat salat subuh dan salat isya di masjid berjamaah, ada kemunafikan. Iza qamu ila sholati qamu kusala, kata Allah. Orang munafik itu jika dia menegakkan salat qamu kusala. Innal munafiquna, ya, karena la yazkurunallaha illa qalila. Orang munafik disebut adalah la yazkurunallaha, tidak berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit. Makanya hati-hati jamaah, di tahun depan harus kita rencanakan lebih banyak lagi kita mengingat Allah, bahkan setiap momen, setiap waktu, setiap saat. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Ingat Allah.
Itulah orang-orang yang Allah sebutkan ulul albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dan doanya pun dahsyat. Orang yang berzikir dengan mantap akan mendapatkan ilham dari Allah, petunjuk dari Allah, kesimpulan hidup yang maksimal dengan mengatakan Rabbana ma khalaqta hada batila. Ya Allah, Engkau menciptakan semua ini, nggak ada yang batal, nggak ada yang batal, nggak ada yang batil, nggak ada yang salah, termasuk musibah, termasuk penyakit, nggak ada yang batil. Makanya kata baginda ditutup, ajaban li amri mukmin, hebatnya urusan orang beriman, kata baginda. Di mana hebatnya? Wa in amrohu kullahu khair, semua urusannya berakhir dengan kebaikan. Walaysa zata li ahadin illa lil mu'min, enggak ada orang yang punya sifat ini kecuali orang beriman. Jadi kalau kita ingin urusan kita semuanya baik, mukmin, maka Allah katakan qad aflahal mukminun, beruntung orang beriman. Di dunia diberikan ketenangan, di akhirat bertemu dengan Allah. Kan gitu ya. Ketika kita evaluasi diri kita sekarang, jamaah, ajak keluarga, ku ampusakum wa ahlikum naro, jangan cuman sorangan ibadat teh. Apalagi bapak itu adalah tanggung jawab keluarga. Bahkan baginda mengatakan salasun la yadkhul jannah abadan, 3 golongan yang tidak akan pernah masuk surga selamanya. Kan kalau ada yang orang beriman masuk neraka, masih ada kemungkinan untuk masuk surga setelah dosanya sudah ditebus dengan masuk neraka. Tapi ini kata baginda la yadkhul jannah abadan. Yang pertama disebut oleh baginda dayus, suami yang tidak punya rasa cemburu ketika anak istrinya bermaksiat kepada Allah, suami yang membiarkan kemaksiatan terjadi di rumahnya, suami yang membiarkan kemungkaran dan kemaksiatan terjadi di rumahnya, tidak pantas masuk surga abadan. Bapak-bapak itu bukan ibu-ibu, bapak. Kenapa? Ketika suami berbuat maksiat, anak istri nggak akan kena dosa. Tapi ketika istri dan anak bermaksiat, bapak diminta pertanggungjawaban. Diminta. Ya. Dan siapa orang yang liko arobi? Seperti apa di dunianya? Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir. So, Kang Dadang punten. Surat 18 ayat terakhir. Nggak ada yang anget ya air ya? Ayat terakhir. Oh, air hangat terakhir, oke. Tok. Baca Kang Dadang. Dengarkan jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Subhanallah. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya,
Maka barang siapa yang mengharap untuk bertemu dengan Tuhannya, Allah, maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Tadi Allah katakan, "Man kana yarjulika Allah," siapa yang ingin bertemu dengan Allah, waktunya akan tiba. Caranya bagaimana? Allah sebutkan di surat Al-Kahf ayat terakhir. "Man kana yarjulika rabbih," siapa ingin bertemu dengan Allah, ya'mal amalan shalihah, beramal yang saleh selama di dunia. Tapi dalam beramalnya la yashkur, jangan mempersekutukan fi ibadati rabbi ahad, jangan mempersekutukan dengan yang lain. Itulah Allah telah berikan caranya sehingga waktunya akan tiba agar kita tadi apa? Husnul khotimah. Bisa husnul khotimah ketika kita di dunianya beramal saleh. Makanya bapak-bapak dulu beredar broadcast ibu ustazah meninggal lagi baca Yasin. Itu komentarnya dahsyat-dahsyat, subhanallah, Allahu akbar, takbir, husnul khotimah, memuji. Ustazah lagi baca Yasin, meninggal dunia. Lalu saya tanya pada orang yang memuji dengan itu, manfaat buat kamu apa? Maksud Ustaz, ya dengan meninggalnya Ustazah lagi baca, manfaat buat kamu apa? Maksud Ustaz, dia nggak akan menambah kemuliaannya dengan pujian-pujian dari kamu, dengan ucapan Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, husnul khotimah, nggak akan nambah kemuliaan dia. Kenapa? Dia mulia karena perbuatannya, bukan karena pujian kamu. Allah kisahkan ayat ini, Allah kisahkan cerita ini sampai diposting dan disebarkan, diedarkan, itu lekat dengan izin Allah. Ambil ibrohnya, ambil pelajarannya apa? Mau gak kamu meninggal kayak begitu? Ya mau tuh Pak Ustaz. Coba cek, ustazah itu meninggal begitu kenapa? Oh ternyata sehari 6 juz, 7 juz sehari. Kamu udah belum? Belum. Bagaimana mau meninggal dalam baca Quran? Baca Quran juga tara. Paham tidak? Kan itu termasuk ayat Allah juga. Maka ada ayat Allah itu 2 kata, ilaika, Al-Quran turun kepadamu, atau alaika, atasmu. Kalau ilaika itu sesuatu yang nikmat-nikmat, yang enak-enak, mudah-mudah. Tapi kalau Allah itu sesuatu yang berat. Dan biasa kalau Allah itu ketika orang sudah ingin menyebarkan Quran, menggunakan kata Allah, karena tantangannya berat, karena ujian juga besar, tapi balasannya luar biasa. Kalau cuma sekedar hafal, ya ilaika, itu pun ternyata hari ini ilaika nggak masuk. Menghafal Qurannya berat, disuruh ngapalinnya nggak mau. Saya udah ngapalin Pak Ustadz, tapi belum hafal. Berarti belum hafal? Iya. Ya udah hafalin. Udah Pak Ustadz. Udah apa belum? Belum. Ya terus hafalkan. Udah Pak Ustadz. Udah apa belum? Belum. Jadi apa? Ya hafalin. Ternyata hafalin itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena menghafalnya kita, tapi caranya ya menghafal gitu loh. Sama seperti kita bertemu dengan Allah, caranya ya beramal soleh. Maka kata Allah gitu kan, wabasilazina amanu wa amilus solihat man kana yarju liqa rabbi fayamal amalan solihah. Makanya Allah katakan cerita tentang bagaimana gunung diberikan Quran, mereka tunduk. Manusia sudah ada Quran, ya Allah. Dan ternyata penyebab manusia tidak ingat Allah adalah karena urusan harta. Wal adiyati dobaha fal muriyati qadaha fal mugirati subha fa asarna bihi naka apa wasata nabihi jam'a. Allah bercerita kuda perang. Perhatikan kuda perang, dia begitu patuh sama tuannya, disuruh lari, lari sekencang-kencangnya, berdebu dan keluar percikan api, gesekan sepatu kuda dengan batu. Bahkan ketika tuannya meminta kudanya untuk masuk ke kurungan musuh dalam perang, dia akan lakukan walaupun harus terbunuh dengan musuh tuannya, nggak peduli. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaganya, karena Tuhan yang melihara, karena Tuhan yang ngasih makan. Lanjutannya apa? Innal insana li rabbihi lakanut, sungguh manusia kepada Tuhannya membangkang. Wa innahu ala zalika lasyahid, dia akan menyaksikan pembangkangannya kapan? Saat yaumul hisab. Kenapa dia bisa begitu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid, berat banget cintanya kepada harta.
sampai Allah nomor sekian kan untuk urusan rezeki, padahal yang berizeki Allah. Nah itu jamaah, mulai kita refleksi akhir tahun 2002 yang sebenarnya bukan tahun depan, hari esok, karena besok tanggal 1 Januari sudah hari tahun baru yang belum tentu kita hidup. Artinya hari ini kita laksanakan hal-hal yang Allah minta, yaitu berzikirlah pada Allah, wa dzakarallaha katsira, banyak-banyaklah berzikir, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan, dan rencanakan akhirat kita surga. Bagaimana cara-cara masuk surga? Disitulah kita lakukan semangat dengan penuh keyakinan bahwa kita akan di bagian dari penghuni surga. Itu harus muncul spirit itu, bertemu dengan Allah, bertemu dengan Allah. Sebagaimana wafatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, datang malaikat maut. Nabi Ibrahim tahu akan dicabut nyawanya, tapi dia pintar. Wahai malaikat maut, pulanglah kepada Allah, tanyakan pada Allah, adakah yang begitu tega kekasihnya mencabut nyawa kekasihnya? Deng, balik lagi. Nah, berapa lama sudah ada depan lagi. Ya Ibrahim, Allah pun bertanya, adakah kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Allahu Akbar, cabutlah nyawaku wahai malaikat maut. Minta jaminan dulu, ternyata tidak akan bertemu dengan Allah. Maka dia langsung, cabutlah nyawaku wahai malaikat maut, agar aku bertemu dengan kasihku. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, refleksikan akhir tahun ini dengan masa depan kita harus lebih dekat dengan Allah, lebih banyak mengingat Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan ketenangan, dan Allah tempatkan kita di surga nanti, insyaallah. Dan kita akan bersilaturahim kembali di surga Allah SWT. Amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, begitu jelas dan mantapnya penjelasannya hingga masuk ke dalam hati kita semua. Dan Alhamdulillah kita juga bisa meyakinkan diri kita bahwa kita itu adalah hamba Allah dan berada dalam jalan yang benar, insyaAllah. InsyaAllah. Sebelum ditutup, mungkin ada yang ingin bertanya. Tidak ada mungkin Ustaz? Ada lagi pada ngerenung semua, insyaallah mau merencanakan surganya, insyaallah. Sekarang jawabannya mantap ya. Oh ada, oh mangga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, berkaitan dengan keluarga tadi, menjadi tanggung jawab suami itu luar biasa sekali. Kaget dan luar biasa itu kan. Yang pertama berkaitan dengan dosa yang dilakukan oleh anak dan istri. Sekarang kan kita sudah tahu bahwa semua orang itu pegang gadget itu, Pak Ustaz, pegang HP, kan kita tidak bisa mengendalikan siapapun pengguna HP tersebut. Tapi kita bisa mengingatkan. Nah, kira-kira sebagai suami, apa yang harus diingatkan kepada keluarga, kepada istri dan anak berkaitan dengan penggunaan HP tersebut? Karena ada yang ada yang berpikir bahwa ada ningali konten mualan naon gitu ya. Ternyata melihat konten ini juga itu adalah berkaitan dengan sifat-sifat munafik, dosa yang tidak terasa itu terjadi di tengah-tengah keluarga kita, dan itu menjadi tanggung jawab suami. Kira-kira apa kiat-kiat dari Pak Ustadz agar suami terhindar dari permasalahan keluarga yang berkaitan dengan adanya maksiat di tengah-tengah keluarga kita? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang terjadi hari ini itu ada proses yang harus kita evaluasi prosesnya. Kenapa hari ini terjadi? Anak istri kita fokus ke HP. Yang beliin HP siapa? Halo, assalamualaikum. Bapaknya pakai HP enggak?
Artinya ada peran kita di situ. Berarti kita harus membuat proses lagi kebalikannya, yaitu HP itu sebuah alat. Alat itu bergantung siapa yang make. Berarti yang makainya harus kita perbaiki, bukan HP-nya dilarang. Kenapa? Zaman ayeuna nggak ada HP, terasa hidup nggak? Hidup, Pak. Tuh kan bilang enggak, hidup. Enggak, terasa nggak sempurna hidupnya kalau nggak punya. Berarti yang kita perbaiki adalah bukan nggak punya HP-nya, orangnya, sehingga dia menggunakan HP-nya dalam rangka pastabikul. Berarti apa? Bapaknya mulai care, adakan pengajian. Kan nggak pernah ada pengajian di rumah tiap minggu undang ustadz. Kenapa? Berat di ongkos gitu. Mikirnya duit terus. Beli HP juta-jutaan bisa. Buat ustadz aja nyari yang ikhlas susah. Ikhlas, ustadz tuh punya keluarga, dia nggak butuh makan ikhlas, makan nasi ustadz itu teh. Tong pedit. Tadi orang yang sombong di depan Allah adalah orang yang pelit. DKM depan rumah, saya kan DKM, singkatan dekat ke masjid. Depan rumah masjid, Pak Wud apal. Waktu itu masjidnya belum gede, masih kecil. Saya pindah tahun 2006. Awal 2007 saya dipanggil Pak DKM, Pak Ustadz Kadio. Jumat waktu itu. Kenapa? Iya Pak Ustadz, kenceleng cuma 150.000. Jamaahnya berapa? Hampir 300. Saya beristighfar, astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak menuduh jamaah. Saya bilang kepada Pak DKM, punten, khotib dikasih berapa uang transportnya? 50.000. DKM pelit. Tuh. DKM pelit. Paling kalau dikasih sedikit, DKM pelit. Jauh-jauh Pak, datang ke masjid dari Cimahi, kasih ongkos 50.000. Jujur aja, banyak nggak khotib-khotib yang diundang oleh DKM datang? Enggak, ya itu karena pelit. Terus saya bilang, minggu depan ganti, naikin jadi berapa? Sejumlah kenceran Bapak Ibu yang Pak DKM dapat berapa? 150. Langsung dia teriak, "Beak atuh." Lah bayangku saya kaget. Langsung beak atuh gitu. Asa milik nah uang teh. Sabar Pak DKM, cik cobian heula. Bismillahnya. Tadi kan minta saran ke saya, dikasih saran malik suara anak sok coba sesudah astagfirullahaladzim, punten Pak Ustadz emosi. Ya udah minggu depannya insya Allah. Udah saya pulang jadwal Jumat dari masjid lain, saya pulang dipanggil dia, ternyata nungguin dia, Pak Ustadz kadio kenapa? Allahu Akbar Pak Ustadz kunaon? Iya uang kenceleng sakil sabaraha? 600.000 dipotong 150 jadi berapa? 450. Coba kalau dia tetap 50.000, 150 dipotong 50 dapat berapa? 100. Wah letik gitu. Aina udah juta-jutaan. Kenapa? Tong asa-asa. Lihat DKM Jogokarya, uang kasnya berapa? 0. Tapi kegiatannya luar biasa, rame, marah. Ngumumin ke masjid, ke jamaah, uang kas kita 300 juta, kamar mandi rusak can diberesan, handle pintu rusak can digentos, duit 300 juta. Naon atuh? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam bukunya Al-Fawaid dikatakan bahwa satu hal yang tidak bermanfaat di dunia adalah uang yang tersimpan. Itu tidak bermanfaat sama sekali. Uang yang tidak digunakan, al-malun la yanfa, uang atau harta yang tidak digunakan tidak manfaat, kecuali yang dia pakai buat makan dan beli atau dia sodakokan, itu yang bermanfaat. Wa amfiku fi sabilillah wala tulku biyadikum ila tahluka. Punten. Nah, makanya kita sebagai suami, sudahkah kita berupaya untuk mengadakan itu dengan kemampuan kita? Kalau kita nggak mampu, undang ustadz.
Waktu dia habis, ya kita ganti dengan bentuk ta'awun, saling tolong menolong. Ustadz nggak akan narib. Gitu loh. Tapi ada ustadz yang tarif, Ustadz? Ya, karena dia punya kru. Punya kru yang harus diberi makan oleh ustadz itu. Karena krunya, kameramennya, tim kreatifnya, kan kemana-mana ikut ustadz. Paham nggak? Karena waktu saya ngisi di Denpasar, ada panitia curhat, undang ustadz yang terkenal di Bandung, mintanya mahal. Ya saya bilang bukan mahal, lihat, ini sodako kamu, karena dia banyak bawa kru, kameramen, segala macem, tim ininya, oh nyanya, itu jangan lihat ustadz nah hungkul, jadi bilang, piduitan, mata duitan, ustadz gitu. Nuduh, saya bilang, aduh ya Allah ya Rob, kamu punya nggak uangnya? Punya, kasih lah, sodako gede kok, malah mikir-mikir. Harus ikhlasan, ya kamu juga nggak ikhlas ngasihnya juga. Gitu. Halo, assalamualaikum. Nah begitu juga para suami, sodako yang paling abdul bagi suami apa? Memberi nafkah kepada keluarga, termasuk ilmu. Ajarkan, karena kewajiban suami taklim, mengajarkan agama kepada keluarganya. Itu kewajiban. Nabi Nuh alaihissalam berhasil nggak membina keluarganya? Enggak. Tapi Allah nggak pernah mengatakan Nabi Nuh kamu gagal, Nabi Nuh kamu pecundang, nggak pernah. Nabi Nuh dikatakan ibadi, nah solihain, hamba-hamba kami dua yang soleh, Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Artinya gagal nggak Nabi Nuh? Enggak. Berarti kita ngambil pelajaran Nabi Nuh apa? Nabi Nuh tidak pernah suuzon kepada keluarganya. Detik-detik terakhir keluarganya akan mati dengan air bah, istri dan anaknya, masih sempat dia berdoa, ya Allah selamatkan keluargaku, dengan harapan Allah mengubah keputusannya, diberikan rahmat anak istrinya meninggal dalam keadaan beriman. Tapi Allah memutuskan laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan lagi keluargamu ya Nuh, karena amalannya berbeda. Yang dinilai oleh Allah amalan di dunianya berbeda. Kamu sholat, dia nggak sholat. Kamu puasa, dia nggak puasa. Kamu taat, dia maksiat. Tapi Allah nggak pernah menuding Nabi Nuh gagal dalam membangun keluarga, nggak pernah. Artinya kita sebagai para bapak jangan pernah berputus asa, teruslah lakukan kebaikan. Hasilnya serahkan semuanya kepada permohonan kita. Minta keluarga yang baik, sakinah, mawaddah, warah, minta ke Allah. Jangan disimpulkan sorangan, aduh ku mangke. Jadi cicing wae sok coba. Gitu kan? Insya Allah kita doakan bersama ya, semua keluarga kita masuk surga. Ayatnya walladzina amanu watabathum zurriyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyatahum. Dan orang-orang beriman, kata Allah, serta anak cucu mereka yang mengikutinya dengan keimanan. Artinya apa? Ada perjuangan bapaknya di situ. Kenapa? Anaknya mengikuti, istrinya mengikuti. Alhaqna bihim zurriyatahum, akan kami kumpulkan kembali di surga dengan anak cucu mereka. Janji Allah. Asal syaratnya bangun keimanan di rumah tangga itu. Tadi iman tadi apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu Allah katakan. Ayatnya jelas kok. Maksimalkan usaha kita, maksimalkan dakwah kita. Nggak ada kata menyerah sampai kita wafatnya husnul khotimah, selesai baru tugas kita. Atau keluarga kita meninggal duluan, selesai tugas kita. Makanya anak yang sukses itu bukan hebat jadi profesor, jadi dokter, tapi ketika dia sakratul maut bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itulah anak yang sukses. Kan yang kita khawatirkan orang tua pada anak kita apa? Masa depannya rezeki, padahal itu jaminan Allah kok. Kita yang hariwang, oke anak saya gimana makannya, nanti anak saya gimana dapat duitnya, urusan Allah itu. Kita yang riwuh, kita yang capek. Karena ada sempat teman saya itu datang ke teman saya yang punya usaha, tolong dong anak saya terima kerja di tempat kamu kerja, karena saya nggak mungkin jadi pejabat selamanya. Kalau saya jadi pejabat, anak saya dari mana? Selama ini saya nge-backup, karena saya pejabat negara, uangnya
ada. Dia lupa pada Allah, padahal dia juru dakwah, padahal dia penghafal Quran, 30 juz dia hafal Quran, punya mental kayak begitu. Coba. Padahal anaknya udah bekerja, cuman kerjanya jadi barista. Barista teh naon? Dianggap nggak prospektif, nggak nggak masa depannya nggak cerah, tukang kopi. Bisa nggak tukang kopi kaya? Terserah Allah. Kun, ayakun. Greget pulang mana? Kenapa? Dia juru dakwah, dia penghafal Quran. Kok punya pemahaman kayak begitu pada keluarganya? Itu yang banyak dihariwangkan para ibu kepada anaknya, para bapak pada anaknya. Masa depan adalah urusan rezeki. Rasulullah meninggal punya warisan enggak? Enggak. Ya tapi kalau kita bisa nyiapin warisan, ya lebih baik lah, nggak masalah. Nggak ada juga, nggak masalah. Rizki Allah jamin kok. Yang penting kita banyak berbuat kebaikan. Gitu, ajak keluarga kita. Nah, mudah-mudahan kita nggak termasuk 3 golongan tadi. Golongan yang kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Atau kebalikannya, laki-laki menyerupai perempuan. Yang ketiga, pemabok. Karena kalau udah mabok, itu segala kejahatan bisa dikerjakan oleh orang yang mabok. Makanya di Qatar hebat, menjadi penyelenggara sepak bola yang terbaik. Kenapa? Nggak boleh mabok, sehingga kejahatan minim, nggak ada yang ditangkap. Perbuatan seks bebas minim, karena mereka sudah sadar semua tidak mabok. Awalnya dari alkohol. Ingatkah kisah seorang alim ulama yang diuji oleh Allah dengan 3 hal? Ada anak bayi, ada perempuan, ada minuman keras. Suruh milih mana? Dia milih minuman keras. Kenapa? Dosanya kecil. Bayi bunuh, dosa besar ngebunuh. Perempuan berzina, dosa besar. Mabok, dianggap dosa kecil. Dia minum mabok. Lihat perempuan, dia perkosa. Lihat anak, disangka anak hasil perkosaannya, dibunuh. Jadi semua dilakukan oleh pemabok. Hati-hati ya bapak-bapak, ibu-ibu, tos caang gitu nya insyaallah. Ya tangki miring misalnya itu. Itu aja mungkin saya lupa, maaf. Saya kembalikan ke bawah acara. Baik, selesai sudah kajian subuh kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan ilmu oleh Ustadz kepada kita semua menjadi ilmu yang bermanfaat, dan insya Allah kita juga bisa mengamalkan ilmunya tersebut. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam kesehatan lahir dan batin dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan kepada Ustadz selalu diberikan kesehatan lahir dan batin agar selalu senantiasa bisa menyebarkan dakwah dan memberi manfaat kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.